Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang kebersihan dalam perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Andri Dwi Prayoga, NIM K2519008, kemudian Miftah Atika Nur Adila, NIM K2519056, kemudian Muhammad Rifki Kus, NIM K2519066, dan Usamah, NIM K2519080. Kebersihan dalam perusahaan. Kebersihan adalah keadaan di mana bebas dari kotoran, termasuk diantaranya yaitu debu, sampah, dan bau. Di zaman modern ini, setelah Louis Pasteur menemukan proses penularan penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh mikroba, kebersihan juga berarti bebas dari virus, bakteria patogen, dan bahan kimia berbahaya. Kebersihan dapat diartikan salah satu tanda dari keadaan hygiene yang baik. Kita perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar tetap sehat, tidak berbau, atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Para ahli ilmu jiwa berpendapat bahwa lokasi fisik atau kerapian tempat orang bekerja mempunyai pengaruh terhadap sikap, produktivitas, dan pergaulannya dengan yang lain. Kantor-kantor modern dirancang dan dibangun sesuai dengan perkembangan teknologi. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kebersihan perusahaan? Ya, tentu saja semua pihak, baik itu bagian dari perusahaan dan para pekerjanya. Walaupun setiap perusahaan memiliki petugas kebersihan sendiri, kita harus ikut menjaga kebersihan karena kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, namun juga menjadi kewajiban kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan tempat kerja merupakan dasar dari pelaksanaan 5S. Dengan melakukan langkah pembersihan tempat kerja secara teratur, sehingga tujuan jangka panjang perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja akan lebih mudah. Apa itu 5S? Yang pertama, seiri atau ringkas, yaitu memilah dan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga barang yang ada di area kerja hanya barang yang dibutuhkan saja. Yang kedua, seiton atau rapi. Baik barang, dokumen, maupun peralatan kerja harus diletakkan sesuai posisi yang telah ditetapkan. Setelah memilih barang atau dokumen yang dibutuhkan dalam pekerjaan, saatnya mengatur tempat penyimpanan dan peletakan barang atau dokumen tersebut sehingga mudah ditemukan dan mudah diidentifikasi dengan posisi yang ergonomis. Yang ketiga, seiso atau resik. Membersihkan barang dan area kerja sehingga kondisi barang terjaga baik dan area kerja yang bersih juga berdampak baik untuk kesehatan karyawan. Ini termasuk pembersihan dan perawatan peralatan dan fasilitas, juga pemeriksaan pada peralatan. Yang keempat, seiketsu atau rawat. Konsep seiketsu meliputi standarisasi dan dokumentasi proses yang akan memastikan berjalannya seiri, seiton, dan seiso atau 3S. Pada langkah ini, harus dipastikan bahwa 3 langkah sebelumnya sudah berjalan secara konsisten dengan menetapkan standar-standar, misalnya dengan membuat prosedur kegiatan yang dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan. Yang kelima, shitsuke atau rajin. Konsep shitsuke meliputi pemeliharaan kedisiplinan dan konsistensi dalam menjalankan seluruh tahap 5S. Jika kegiatan 5S sudah terbiasa dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa harus selalu diperintah, maka akan tumbuh sebuah karakter. Karakter inilah yang akan membentuk budaya dan memberikan dampak yang besar bagi kesuksesan kerja di perusahaan. Keuntungan apa saja yang didapat jika tempat kerja tersusun secara rapi? Yang pertama, kantor tersebut memungkinkan perubahan terus-menerus dengan minimum setelah pola dasarnya ditetapkan. Yang kedua, adanya kenyamanan.
karena sirkulasi udara cukup lancar, penerangan merata, kursi dan meja yang enak dipakai, memperbaiki semangat kerja, dan cenderung menghilangkan sebagian dari perselisihan yang timbul akibat tempat kerja berantakan. Yang ketiga, arus pekerjaan lebih lancar dan hal-hal yang saling berkaitan dapat ditempatkan sedemikian rupa sehingga pekerjaan dapat dengan mudah beralih dari seksi yang satu ke seksi yang lain. Yang keempat, pemeliharaan lebih baik. Scrub, debu, gram-gram, dan potongan-potongan di lantai maupun di mesin menjadi berkurang. Dengan membersihkan mesin secara teliti dan teratur, Anda dapat mengetahui kondisi mesin siap saat pemeriksaan dan pemeliharaan tiap hari dapat menghindari kerusakan mesin menjadi parah di masa yang akan mendatang. Yang kelima, kualitas lebih baik. Jika segala sesuatunya ada pada tempatnya, Anda terhindar dari mengambil barang yang salah. Tempat kerja yang bersih akan memberi semangat kerja bagi siapa saja. Alat pengukur dan indikator dapat bekerja dengan baik, maka kualitas akan lebih baik. Selanjutnya, kebersihan dan kerapian tempat kerja terdiri dari 10 elemen, yaitu yang pertama kondisi bangunan, yang kedua penerangan, 3 ventilasi, 4 higienis dan sanitasi, 5 polusi, 6 demarkasi, 7 penumpukan barang, 8 kerapian halaman dan gudang, 9 pembuangan sampah, dan 10 kode warna. Masing-masing elemen dilengkapi dengan standar minimum atau ketentuan baku yang berkaitan dengan masing-masing elemen tersebut. Standar berisi ketentuan-ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, usaha untuk meningkatkan kebersihan dan kerapian tempat kerja. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menjaga kebersihan dan kerapian. Yang pertama, usahakan material atau alat kerja ditata dengan rapi agar tidak berserakan. Material atau alat kerja yang tersusun rapi akan membantu pekerja untuk fokus pada pekerjaannya. Yang kedua, segera pindahkan benda yang tidak dibutuhkan lagi. Benda yang sudah tidak dibutuhkan jika dibiarkan di tempat semula akan membingungkan pekerja untuk melanjutkan pekerjaannya dan pekerjaan bisa terganggu. Ketiga, simpan barang di tempat yang tetap atau tempat di mana seharusnya barang itu berada. Barang yang tidak disimpan di tempat yang tetap atau berpindah-pindah akan membuat pekerja menganggap benda itu hilang dan menghabiskan banyak waktu untuk mencarinya, sehingga mengurangi produktivitas pekerjaan. Yang keempat, penempatan barang secara benar dan tumpuk secara aman. Barang yang ditumpuk sembarangan dan berantakan akan membuatnya goyah dan dapat menimpa orang di sekitarnya. Yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Sampah yang dibuang sembarangan selain menyebabkan kesehatan menurun, juga menyebabkan pekerja tidak nyaman dan menurunkan produktivitas. Yang keenam, dilarang menggantungkan salinan baju di tempat kerja dan simpan pada box atau locker yang sudah disediakan masing-masing. Yang ketujuh, jika ada pekerjaan confined space atau bekerja di dalam ruang terbatas, dilarang buang air kecil. Baik teman-teman, selanjutnya adalah dampak jika kita tidak menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja dan bangunan. Berikut ini adalah dampak jika kita tidak menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja dan bangunan. 1. Apabila tempat kerja kita tidak rapi dan benda yang berupa cairan diletakkan sembarangan, maka bisa menyebabkan tersenggol dan tumpah sehingga lantai bisa menjadi basah dan licin dan dapat menyebabkan seseorang terpleset. Yang kedua, apabila penempatan benda tidak rapi dan bertumpuk, bisa menyebabkan jatuh dan menimpa seseorang. Yang ketiga, apabila kabel tidak disusun dengan rapi dan kusut, bisa menyebabkan korslet dan terbakar. Yang keempat, kabel yang terbentang di tengah jalan yang ramai dilalui orang bisa menyebabkan terjatuh dan cedera. Yang kelima, tempat kerja yang tidak sehat bisa menyebabkan berbagai penyakit bagi pekerja. Yang keenam, tempat kerja yang tidak rapi dan bersih bisa menyebabkan rasa tidak nyaman dan menimbulkan rasa malas bagi pekerja sehingga menurunkan produktivitas kerja. Yang ketujuh,
Alat-alat kotor dan tidak pernah dibersihkan akan mempercepat alat tersebut rusak. Yang ke-8, apabila barang berantakan, maka akan meningkatkan resiko barang hilang dan untuk mencarinya akan memakan banyak waktu sehingga banyak pekerjaan yang terlantar. Selanjutnya, keuntungan dari menjaga kebersihan dan kerapian di lingkungan tempat kerja. Yang pertama, berkurangnya risiko tertiban. Seperti yang sudah kita sebutkan di atas, barang-barang yang tidak rapi dan bertumpuk bisa menyebabkan jatuh dan meniban orang di sekitarnya. Jika kita menjaga kerapian tempat kerja, maka risiko tertiban bisa dikurangi. Yang kedua, berkurangnya risiko terpeleset. Juga sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa benda yang berupa cairan jika diletakkan sembarangan bisa menyebabkan tumpah dan menyebabkan orang yang lewat akan terpeleset. Apabila kita meletakkan benda berupa cairan tersebut di tempat yang benar, maka risiko terpeleset bisa dikurangi. Yang ketiga, berkurangnya risiko cedera. Apabila kabel tidak dibiarkan terlentang di tengah jalan, maka akan mengurangi risiko orang yang lewat bisa tersangkut dan cedera. Lalu yang keempat, mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Tempat kerja yang rapi dan bersih bisa meningkatkan semangat kerja bagi pekerja, dan maka dari itu juga bisa meningkatkan produktivitas pekerja. Yang kelima, berkurangnya risiko kebakaran. Kabel yang disusun rapi dan tidak kusut bisa mengurangi risiko korslet listrik yang juga mengurangi risiko kebakaran. Lalu yang keenam, berkurangnya waktu yang terbuang untuk mencari perkakas, material, dan peralatan. Barang yang disusun rapi akan mengurangi risiko hilang, dan karena tidak hilang, maka pekerja tidak perlu membuang waktu yang banyak untuk mencari barang-barangnya. Yang ketujuh, mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebenarnya tidak perlu. Berjalan mondar-mandir yang dimaksud di sini adalah mencari barang yang dianggap hilang karena alat-alat kerja yang tidak disusun dengan rapi. Mencari barang tersebut dapat menghamburkan tenaga dan waktu. Yang ke-8, menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Alat-alat yang disusun dengan rapi akan memudahkan para pekerja untuk mendapat alat kerjanya secara cepat, sehingga menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. Yang ke-9, memungkinkan pemakaian ruang kerja yang secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya. Suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebanyak-banyaknya, berarti banyak ruangan lain yang akan tersisa. Dan ruangan yang tersisa tersebut akan digunakan untuk melakukan pekerjaan yang lain, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Ke-10, mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. Barang yang bertumpuk dan berantakan membuat orang-orang beramai-ramai mencari barang-barangnya yang hilang. Hal tersebut dapat menghambat jalannya pekerjaan. Baik, sekian dari kelompok 9. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat kita diskusikan di grup Telegram. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.